Baik, selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Priscilla Cesa dari Ilmu Kelautan 2018, dan pada kesempatan kali ini saya dipercaya sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai rancangan undang-undang atau RUU Cilaka atau Omnibus Law, di mana di sini saya tekankan bahwa kita tidak akan menekankan di RUU-nya, tetapi kita lebih membahas ke isu lingkungan dan perubahan iklimnya. Baik, untuk selanjutnya akan ada pemaparan dan isi materinya sendiri. Saya serahkan langsung saja kepada kakak-kakak dan teman-teman yang memaparkan materi. Nanti sistemnya apabila sudah satu selesai, langsung saja dilanjut ke pengisi yang kedua. Kepada kakak-kakak dan teman-teman, dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama, dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana pada pasal 36 halaman 26 berbunyi, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL, UPL wajib memiliki izin lingkungan. Ayat kedua, izin lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL UPL. Kemudian yang ketiga, ada izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL. Kemudian yang keempat, izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati, ataupun Wali Kota sesuai dengan kewenangan. Baik, menurut kami apabila membahas terbatas pada pasal ini, penghapusan pasal ini berdampak pada lingkungan. Penegasan akan dampak yang memberikan apabila pasal 36 ini dihapus juga sudah dipaparkan pada pasal 18 ayat 27, 27A, 28, di mana pada bagian tersebut memaparkan sebagai berikut. Adapun bunyi pasal 18 ayat 27 yaitu dampak besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lahan dalam skala yang besar dan intensitas lama di wilayah pesisir dan pulau kecil. Selanjutnya, pada pasal 1827A terdapat dampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Selanjutnya pasal 18 ayat 28 yang berbunyi, pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dalam adanya kegiatan setiap orang, sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jika pasal ini dihapuskan, akan memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Jika para pemilik perusahaan yang dapat menghasilkan limbah tidak memperhatikan dampak lingkungan tersebut. Salah satu limbah yang sangat berdampak yaitu limbah dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Baik dari sisi masyarakat dan alam, PLTU merupakan suatu pusat pembangkit listrik yang menggunakan tenaga uap sebagai penggerak utama turbin untuk menghasilkan listrik. Sistem kerja dari PLTU nantinya akan menghasilkan limbah air buangan atau cooling water yang langsung dibuang secara sirkular ke laut berupa limbah air panas akan menyebabkan thermal waste pollution. Lalu, menurut data dari beberapa jurnal yang telah dirangkum, seperti pada jurnal yang meneliti mengenai limbah buangan dari PLTU di Banten, kemudian PLTU di Cilegon maupun PLTU Paiton, umumnya walaupun limbah buangan telah diberikan proses pendinginan secara maksimum, masih terjadi perbedaan suhu yang cukup besar dengan suhu perairan di sekitar PLTU tersebut. Besaran suhu yang paling tinggi tercatat dapat mencapai 40 derajat Celcius. Ini sangatlah besar dan dampaknya sangatlah besar pula. Akibatnya, ketika limbah dengan suhu yang tinggi tersebut mencapai ke surface layer dari perairan di sekitar PLTU, kesetimbangan panas dari surface layer dapat hancur ataupun menghilang.
Jadi perubahan suhu itu yang terjadi kemungkinan mempengaruhi salinitasnya juga, baik terhadap air limbah pendingin sendiri maupun terhadap perairan penyebaran air limbah. Hal ini disebabkan adanya proses pencampuran antara air limbah dengan badan air di titik pembuangan dan sekitarnya. Pembuangan air limbah secara langsung ke badan air di sekitarnya tanpa melalui proses pendingin dapat menyebabkan perubahan kualitas perairan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dapat berpengaruh juga terhadap organisme yang hidup di dalamnya, di dalam badan airnya. Dalam pemilihan lokasi kegiatan, haruslah memperhatikan spesifik lokal, karakteristik dari wilayah seperti biofisik, sosial ekonomi masyarakat, dan potensi yang ada. Aspek teknis kondisi biofisik itu meliputi iklim yaitu curah hujan dan intensitas hujan, suhu, salinitas, sifat topografi, seperti kemiringan, sifat tanah, dan berbagai kondisi untuk memperoleh lahan dan wilayah konservasi pembangunan yang efektif dan efisien. Di sana ditekankan bahwa dalam pemilihan usaha pembangunan haruslah memperhatikan karakteristik biofisik yang ada. Dan dari kelompok kami menekankan di dua aspek, yaitu suhu serta salinitas yang mempengaruhi aspek lingkungan yang akan berdampak pada perubahan iklim. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh kakak-kakak dan teman-teman. Jadi, kesimpulan sekaligus closing statement yang bisa saya ambil selaku moderator. Jadi, jika pasal 36 tadi dihapuskan, maka dapat terjadi perubahan negatif fungsi lingkungan, seperti perubahan iklim, ekosistem, hingga dampak sosial ataupun ekonomi terhadap masyarakat itu sendiri. Sama seperti yang dibahas juga di pasal 18 ayat 27 dan 27A, serta mengacu juga pada ayat 28, di mana jika pasal-pasal yang awal dihapuskan, maka akan berdampak pada pencemaran pesisir yang terdiri dari masuknya makhluk hidup, zat, energi, maupun komponen lain akibat adanya kegiatan manusia, sehingga kualitas pesisir tersebut akan turun dan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.